Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah, bersyukur kepadanya. Dengan izin dan taufik dari Allah, kembali kita hadir bermajlis di malam hari ini, di malam Ahad yang ke-6 di bulan Jumadal Ula 1440 Hijriah. Kita berkumpul bermajlis untuk sama-sama beribadah kepada Allah, duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang disucikan dan dimuliakannya, dan untuk mengkaji hadis-hadis dari Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengkaji hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari penghulu para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab hadis ini adalah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam bagian pembahasan Kitabul Janaiz, kitab tentang hal-hal yang berkaitan dengan persoalan jenazah. Masih cukup banyak masalah-masalah yang insyaallah akan kita bahas terkait dengan persoalan jenazah. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah membahas tentang dianjurkannya, diperintahkannya untuk mempercepat penyelesaian utang bagi si mayit, menyelesaikan utang piutang yang ada pada si mayit, dan mempersegerakan atau menyegerakan pengurusan jenazahnya. Kita sudah bahas beberapa masalah-masalah yang penting terkait dengan masalah ini, dan sekarang pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas bab yang baru, yaitu bab yang ke-160. Bab yang ke-160 ini judulnya Babu Al-Mau'idhati 'indal Qabri. Bab tentang Al-Mau'idhah, bernasihat, di Al-Qabr, di kuburan. Bab tentang hukum atau disyariatkannya bernasihat di kuburan. Hadis yang akan kita bahas, hadis yang ke-945, dan Imam Nawawi rahimallahu ta'ala hanya menyebut satu hadis saja terkait dengan bab ini. Kita bacakan hadisnya. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kunna fi jenazah, kami pernah berada di satu jenazah, fi Baqi'il Gharqad, di Baqi' al-Gharqad, artinya di kuburan Baqi' di Madinah. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Jadi kami berada dalam penyelenggaraan jenazah salah seorang di kuburan Baqi', dan sementara mereka berada di kuburan Baqi', datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu duduk. Wa qa'adna haulahu, dan waktu itu kami duduk di sekitar beliau. Wa ma'ahu mikhsaratun fanakasa,
wa ma'ahu mikhsarah. Waktu itu beliau bawa tongkat, ya, mikhsarah. Mikhsarah itu tongkat yang ada bengkok, ya, untuk dipegang, ya, tongkat yang seperti itu. Karena tongkat asa, ya, bisa asa yang sekedar kayu yang dipegang saja, dan bisa juga kayu atau tongkat yang ada bengkokannya untuk dipegang. Itu dalam bahasa Arab mikhsarah. Fanakasa, beliau nakas, menundukkan kepala beliau, ta'ta'a ra'sahu, yang beliau menundukkan pandangan beliau, kepala beliau. Wa ja'ala yankutu bi mikhsaratihi, ya, beliau menggerak-gerakkan, memainkan tongkatnya, menggerak-gerakkan tongkatnya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ini pada saat sedang kumpul di kuburan. Apa kata beliau? Beliau mengatakan kepada para sahabatnya yang ada waktu itu, ma minkum min ahadin, tidaklah ada di antara kalian, tidaklah salah seorang di antara kalian, illa kecuali, artinya semua kalian, gitu maksudnya. Ma minkum min ahadin, tidaklah ada di antara kalian kecuali, artinya setiap kalian. Wa qad kutiba maq'aduhu minan nar, telah tertulis tempatnya di surga, di neraka. Wa maq'aduhu minal jannah, atau telah tertulis tempatnya di surga. Jadi setiap kalian sudah ada tercatat di mana tempat kembalinya atau di mana tempat peristirahatannya, apakah di surga atau di neraka. Faqalu, mendengarkan sabda tersebut, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, kalau memang sudah tercatat nasib kami, takdir kami, tempat kembali kami nanti, ada di antara kami surga, ada di antara kami neraka, maka apakah dengan itu berarti boleh bagi kami bertawakal saja, menyerahkan diri, pasrah dengan ketetapan yang sudah ditetapkan dalam catatan nasib kami? Faqal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, menanggapi pertanyaan dari sahabat tersebut atau menanggapi pertanyaan dari para sahabat, i'malu, beramallah, fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, karena sesungguhnya setiap kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah diciptakan baginya. Wa dzakara tamamal hadis, kemudian beliau sebutkan lanjutan dari hadis ini, tapi Imam Nawawi mengutip saja dalam Riyadhus Shalihin ini, dalam bab ini, sesuai dengan hal yang dibutuhkan dalam pembahasan, yaitu persoalan apa hukum bernasihat di kuburan. Muttafaqun alaih, hadis kita ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan terkait dengan hadis kita ini. Sebelum kita bahas hadis kita lihat dulu judul bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimallahu ta'ala mengutip hadis kita ini, lalu beliau buat satu judul. Judul yang beliau sebutkan adalah bab tentang al-mau'idhah. Al-mau'idhah itu sebagaimana yang sering kita sebutkan adalah nasihat yang berisikan at-targhib, motivasi-motivasi untuk mengamalkan kebaikan, sembari menyebutkan pahala-pahala yang akan didapatkan ketika kebaikan itu diamalkan, dan juga at-tarhib, mempertakuti dari melakukan kejahatan, dosa-dosa, dengan menyebutkan akibat dari perbuatan dosa dan
tempat kembali siksa bagi pelaku dosa tersebut. Itu namanya al-mau'izah. Apa hukum al-mau'izah, nasihat, ceramah pada saat berada di kuburan? Khusus sekalian, kalau kita perhatikan dalam proses penyelenggaraan jenazah, kita mendapatkan ada beberapa tempat yang kadang orang berceramah atau bernasihat. Biasanya tempat-tempat bernasihat pada saat ada penguburan atau ada jenazah, kadang ketika di rumah ya masih disemayamkan jenazah, belum dikuburkan, masih dalam proses, mungkin baru wafat dan belum dimandikan, orang pada datang melayat, mungkin melihat kumpulan banyak orang, maka sebagian berinisiatif untuk ada yang tampil ceramah, ya, ada yang tampil ceramah. Atau juga mungkin kadang sesudah diurus jenazahnya, dalam artian sudah dimandikan, dikafani, tapi masih di rumah, sebelum dibawa ke masjid kadang untuk disolati, mumpung masih ada waktu, lalu jamaah sudah pada kumpul, ada berapa yang datang melayat, kadang ini juga dimanfaatkan untuk mungkin menjelaskan teknis pemberangkatan dan yang lainnya, tapi juga disitu dimanfaatkan kadang untuk ceramah. Dan waktu yang lain yang kadang kita lihat ada ceramah, biasanya setelah atau sebelum sholat jenazah di masjid kadang, ya, atau di tempat sholat jenazah, sebelum sholat jenazah mungkin memanfaatkan waktu juga ada ceramah, atau mungkin sesudah sholat jenazah, ya, sebelum dibawa ke kuburan. Ini juga kadang, ya, di sebagian waktu, sebagian tempat kadang kita saksikan ada pemanfaatan waktu untuk itu, untuk ceramah. Waktu yang lain adalah di kuburan. Ini yang dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan yang paling banyak bahkan dilakukan secara rutin, utamanya di negeri kita, di daerah kita, adalah sesudah dikuburkan di malam haram harinya kadang, ya, yang diselahkan dengan malam-malam takziah, ya, diselahkan dengan malam takziah, dan biasanya dilakukan secara rutin 3 malam berturut-turut pada sholat isya, ya, entah ada makan dan minumnya atau sekadar ceramah saja. Itu diantara waktu-waktu yang kadang dimanfaatkan. Bahkan ada juga 3 hari, nanti pada hari ke-7-nya, ya, atau nanti hari ke-40-nya mungkin, atau hari ke-100-nya, dan beberapa, ya, waktu-waktu yang kadang kita lihat pemanfaatan untuk ceramah mau'izah terkait dengan jenazah. Khusus sekalian, dari seluruh waktu yang kadang dimanfaatkan ini untuk ceramah, maka yang paling memungkinkan kita katakan disyariatkannya dan ada dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, yaitu ceramah di kuburan. Ceramah di kuburan. Dan bagaimana teknisnya dan seterusnya, insyaallah ini akan kita jelaskan, dan hukumnya. Adapun di hal-hal yang lain, di waktu-waktu yang lain, seperti yang kita sebutkan tadi, entah masih di rumah atau di masjid, atau nanti ba'da dikuburkannya di malam-malam hari, di malam takziah, maka setahu kami, wallahu ta'ala alam, tidak ada dalil-dalil yang tegas, jelas dan sahih yang menyebutkan hal-hal tersebut.
Dan juga hal yang selalu perlu diingatkan terkait yang dinamakan dengan takziah, bahwa takziah itu pada hakikatnya adalah menghibur keluarga si mayit, menghibur keluarga si mayit dan membantu keluarga si mayit sebatas kemampuan kita. Dan itu dilakukan sejak meninggal. Ya, artinya tidak harus menunggu malam hari, meninggal pagi hari, kita sebagai tetangga, sebagai teman, keluarga apalagi dan seterusnya, kita tahu ada yang meninggal, maka kita datangi untuk menyatakan rasa duka cita kita, belasungkawa kita, dan adanya kesiapan untuk membantu apa saja yang bisa dibantukan, entah dalam mengurus jenazahnya atau mencarikan ya mungkin mobil jenazah, atau carikan yang bisa memandikan, atau hal-hal yang lain. Atau kita mengetahui bahwa dia mungkin akan sibuk, sedih, tidak bisa memikirkan banyak hal termasuk mungkin persoalan makanannya, maka kita bawakan makanan, kita belikan makanan. Ini semua adalah bentuk takziah. Isna'u li'ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yashghaluhum. Kata Nabi SAW, buatkan untuk keluarga Ja'far makanan, telah datang pada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka, menyibukkan pikiran mereka, hati mereka, dan juga hal banyak yang mereka mau lakukan terkait dengan jenazah yang mungkin tidak sempat bagi mereka untuk memikirkan masalah makanan dan hal-hal yang semacamnya. Kan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita bantu keluarga saudara kita yang mendapatkan musibah. Dan itu semuanya makna takziah. Takziah itu semuanya. Jadi tidak harus malam hari, tidak harus juga 3 hari berturut-turut. Selama dia masih ada rasa sedih, kita hibur dia. Hari keempatnya, hari kelimanya, maka itu adalah bentuk takziah. Kita bawakan sesuatu, atau minimal dengan doa-doa kita, dengan memberikan kalimat-kalimat, menyampaikan kalimat-kalimat yang bisa meringankan beban dia dan kesedihannya. Itu semuanya adalah bagian dari takziah. Kan itu takziah jangan dipersempit maknanya pada 3 malam saja, dan juga dipahami teknisnya, ada teknis tertentu dari takziah, bahwa ketika disebutkan ada acara takziah, langsung dipahami bahwa akan ada yang ceramah, akan ada kursi-kursi yang disiapkan, akan ada tenda yang disiapkan, lalu didiskusikan apakah ada makanannya atau tidak ada, ya. Lalu siapa penceramahnya dan seterusnya. Ini bukan itu sebenarnya makna takziah yang disebutkan. Bahkan seharusnya takziah itu tidak rekayasa sedemikian rupa, harus datang semuanya pada berkumpul pada jam tertentu, ya, sehingga dibuatkan undangan umpamanya, ya, datang pada jam tertentu. Padahal yang disunahkan adalah siapa saja yang datang dalam waktu kapan saja, dan tidak merepotkan tuan rumah, dan tidak harus ada ceramah, bahkan tidak ada ketentuan dalil yang tegas bahwa ada ceramah di malam-malam yang seperti itu. Kawan sekalian, sekarang terkait dengan ceramah di kuburan seperti yang disebutkan dalam hadis kita ini. Bagaimana dengan ceramah di kuburan? Ya, kita sudah katakan tadi, atau kita bahas saja hadisnya. Ya, sekalian kita bahas hadisnya agar kita memahami masalah ini. Jadi dari semua waktu-waktu yang kita sebutkan tadi, sekali lagi bahwa yang paling mungkin untuk kita katakan disyariatkan, dianjurkan adalah ketika berada di kuburan, ya, ceramah pada waktu ada di kuburan. Hadis kita datang dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kunna fi jenazah, kami waktu itu berada pada satu jenazah. Tidak disebutkan jenazah siapa dari kalangan sahabat waktu itu.
Tapi waktu itu di Baqi, ya ini kuburan orang Madinah ya sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kuburan yang dianjurkan bagi kita juga baik ya kalau kita datang ke Madinah, datang ke Masjid Nabawi ya kita juga sempatkan untuk berziarah ke sana, mengucapkan doa kepada para sahabat-sahabat yang sebagiannya atau beberapa atau cukup banyak di antara sahabat yang dikuburkan di sana, dan para ulama-ulama Madinah dan kaum muslimin di Madinah dikuburkan di sana. Sekaligus kita bisa tahu juga belajar gimana kuburan yang sunnah, yang bagaimana yang sesuai dengan hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu mereka pada kumpul di Baqi Al-Gharqad. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu baru bergabung ya, jadi mereka duluan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baru bergabung. Lalu beliau duduk di situ. Di sini sebagian ulama kita memahami tentang masalah ini, mereka katakan bagaimana ceramah atau mau'izah di kuburan, kapan waktunya? Jadi kalau kita bilang ya, kalau kita katakan dari semua waktu yang ada, maka yang paling memungkinkan untuk dikatakan ada sunnahnya adalah pada waktu di kuburan. Sekarang di kuburan ini kapan itu? Apakah setelah dikuburkan jenazah, ataukah pada saat sementara penguburan, atau sebelum? Sebagian ulama kita mengatakan bahwa pada saat penguburan atau sementara, ada yang menggali, ada yang sementara siap untuk menurunkan, memanfaatkan waktu. Boleh ada di antara kita atau seorang yang berilmu seperti waktu itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bernasihat pada sahabat dan mengingatkan tentang masalah ini. Jadi mereka katakan itu memanfaatkan waktu. Jadi, karena sebagian ulama kita mengatakan sebenarnya tidak harus selalu ada seperti itu. Tidak harus selalu ada ceramah di kuburan. Ceramah di kuburan pun ya, jadi dari semua waktu yang perlu diingat, dari semua waktu maka yang paling memungkinkan kita katakan disunnahkan adalah di kuburan. Lalu ini pun sebagian ulama kita mengatakan tidak harus selalu dilakukan secara kontinu, tapi kondisional, dalam artian ketika dilihat ada waktu untuk itu dan memanfaatkan waktu, maka silahkan kita memberikan pesan-pesan yang mungkin dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sebagian ulama kita mengatakan waktu itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat daripada mereka nunggu saja tanpa ada aktivitas, ya mumpung sedang ada kuburan di depannya dan ada yang diurus dan akan diturunkan di kuburan dalam liang lahat, maka beliau memanfaatkan untuk mengingatkan para sahabatnya. Jadi sebagian mengatakan itu pada saat sedang dikuburkan dalam proses untuk penguburannya ya, pada waktu mau dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu dari dalil kita ini ya. Dan sebagian mengatakan juga setelah dikuburkan ya, setelah dikuburkan. Khos kalian, paling tidak wallahu ta'ala alam terkait dengan bernasihat di kuburan, ada 3 hadis yang bisa kita katakan sebagai dalil ya, minimal 3 hadis wallahu ta'ala alam. Pertama hadis kita ini, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bernasihat waktu di kuburan. Beliau bernasihat di sini jelas beliau mengingatkan tentang surga dan neraka kepada para sahabatnya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya,
ketika mereka sudah menyelesaikan penguburan, beliau mengatakan, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza, untuk yang seperti inilah, fa'iddu, kalian siapkan. Artinya untuk seperti kuburan inilah hendaknya kalian siapkan diri Anda. Untuk rumah yang seperti inilah kalian siapkan diri Anda. Inilah rumah masa depan Anda. Setiap kita rumah masa depannya adalah kuburan menanti kebangkitan. Jadi jangan terlalu kita memikirkan rumah yang begitu megah di dunia lalu lupa bagaimana menjadikan rumah kita di kuburan rumah yang terbaik. Tentu saja rumah di kuburan rumah yang terbaik bukan juga dengan memegahkan kuburan kita, ya, bukan dengan membangun, kan itu juga hal-hal yang terlarang. Tapi jamaah sekalian, kuburan adalah taman-taman surga yang akan tenang, tentram, berapapun lamanya dia akan menanti hari kebangkitan orang-orang yang beramal soleh dan orang yang senantiasa menjaga syariat Allah. Dia akan merasakan kuburannya yang kelihatannya cuma berapa meter itu, yang mungkin cuma sederhana, cuma ada batu-batu yang biasa yang diletakkan di atasnya, dan orang kelihatan melihat begitu sempit, tapi dia akan dijadikan lapang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan tenang beristirahat di sana, bagikan berada di taman-taman surga, dan tidak akan dibangunkan kecuali pada saat hari kebangkitan. Dan diibaratkan dalam hadis Bara bahwa seperti seorang pengantin baru, ya, yang tidak ada yang membangunkannya kecuali pasangan yang dicintainya. Ya, begitu orang yang rumahnya atau seorang yang beramal soleh dan merasakan ketenangan, kenyamanan, fasilitas yang luar biasa di kuburannya, ya. Dan itu dibangun dengan amal soleh, bukan dengan menyiapkan orang-orang yang akan membangun kuburannya, kan itu suatu hal yang tidak dibolehkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, limithli hadza, yang untuk semacam inilah fa'iddu, kalian siapkan. Inilah yang sebenarnya kita siapkan. Bagaimana menyiapkan rumah kita yang terbaik di kuburan. Siapkan itu bukan dengan menyiapkan, menabung sejak sekarang material, ya, hal yang sifatnya material, atau sudah menghubungi sana sini siapa yang akan nanti membangun kuburan kita, bukan itu, tapi dengan amal soleh dan dengan berpegang teguh terhadap sunnah dan syariat yang datang dari Nabiullah Muhammad SAW. Dalam sebagian riwayat, ya ikhwani limithli hadzal yaum fa'iddu, wahai saudaraku, untuk hari yang semacam ini kalian siapkan. Artinya hari yang paling perlu kita siapkan, ikhwaskan, adalah hari kematian kita. Itu hari yang paling perlu kita siapkan, bukan hari kelulusan kita, hari wisuda kita, hari pengangkatan kita sebagai seorang pegawai, hari pensiun kita, bukan itu. Hari yang paling perlu kita siapkan, limithli hadza al-yawm, untuk yang seperti inilah, hari kematianlah, fa'iddu, kalian siapkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipahami dari hadis itu adanya ceramah, ya, nasihat pada saat berada di kuburan. Itu salah satu dalil. Dan hadis ini ada sebenarnya kelemahannya, tapi dihasankan oleh sebagian ulama kita dengan beberapa jalur yang ada. Hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimallahu taala dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai pengurusan jenazah dari saudaranya, dari sahabatnya, dan selesai semua prosesnya, beliau memberikan beberapa pesan, dan di antara yang beliau sampaikan adalah istaghfiru li akhikum wasalu Allah lahu at-tathbit atau bit-tathbit fa innahu al-an yus'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum, minta ampunkanlah kepada Allah untuk saudara kalian ini yang sedang dikuburkan ini, yang baru kita selesaikan proses penyelenggaraan jenazahnya. Minta ampunkan kepada Allah, doakan.
Wasalu lahu bitatsbit, dan mintalah kepada Allah untuk dia, untuk saudara kita ini yang baru kita kuburkan, bitatsbit, keteguhan, bil qauli tsabit, ya, supaya bisa berkata yang baik. Kenapa? Fa innahu al-an yus'al, karena dia sementara ditanya, ya, proses fitnatul qabr, pertanyaan, ujian dalam kuburan. Yaitu di antara proses yang pertama kali terjadi bagi seseorang, karena menentukan apakah kuburannya ini dia adalah liang-liang neraka, hufratun min hufarin nar, atau raudhatun min riyadil jannah, itu setelah ada ujian. Ujiannya munkar dan nakir. Maka karena ini sementara diuji, dan itu proses yang pertama terjadi setelah selesai penguburan, maka datang segera munkar dan nakir. Kan itu kita mumpung masih ada di kuburan, sebelum kita balik pulang, kita doakan saudara kita juga. Kita doakan supaya diberikan bil qauli tsabit, untuk diteguhkan. Ketika ditanya tidak mengatakan seperti kata orang munafik, sami'tun nasa yaquluna kadza faqultu kadza. Ya, jangan sampai berkata seperti orang kafir dan orang munafik ketika ditanya siapa Rabbmu, man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk. Ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia cuma mengatakan berteriak-berteriak saja, menjerit. Kami dulu mendengarkan orang-orang bilang begini, maka saya ikut-ikutan bilang, tapi sudah tidak bisa lagi dia jawab waktu itu, karena dia cuma ikut-ikutan agamanya, tidak belajar baik-baik dan tidak dia praktekkan dalam kehidupannya. Maka dia tidak tahu bahwasanya Allah adalah Rabbuhu, Rabbnya, dan Islam adalah dinnya, dan Muhammad adalah Rasulnya. Mungkin dia jarang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula nabiyya. Mungkin dia jarang mengucapkan zikir-zikir seperti itu, atau seandainya pun dia kadang mengucapkannya, dia tidak menanamkan pada jiwanya dan pada hatinya, dan dia tidak praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka ikhwah sekalian, ada pun orang yang selalu mengingat hal tersebut dan mempraktekkan dalam kehidupannya, maka diberikan al-qaulus tsabit, kata-kata yang teguh, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Subhanallah, ini pertanyaan sudah diberikan, ya, bukan sekadar kisi-kisinya ini. Pertanyaan ini sudah memang pas, itulah yang akan ditanyakan, ya, ditanyakan. Dan ini tidak butuhkan hafalan kuat untuk dihafal saat sekarang. Semua orang bisa menghafalnya. Tapi nanti di sana bukan persoalan hafalan, bukan soal teori yang kita ketahui selama ini, tapi bagaimana amal kita yang akan menjadikan lisan bisa menjawab pertanyaan tersebut, al-qaulu ats-tsabit. Tapi di samping kita menyiapkan diri kita, ternyata kita butuh juga syafaat dari saudara-saudara kita. Karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita yang hadir untuk menyelenggarakan jenazah saudara kita, kita juga jangan lupa untuk mendoakan dia. Ya. Kita hari ini mendoakan dia, suatu saat kita meninggal dunia, semoga lisan kita bisa menjawab, dan semoga karena juga doa dari saudara-saudara kita. Dan inilah mulianya ukhuwah Islam, saling mendoakan di antara mereka, ya, doa untuk diteguhkan dalam agama, dalam kehidupan dunianya dan dalam kuburannya, ya, utamanya pada saat ditanya oleh mungkar dan nakir. Itu dipahami oleh sebagian ulama kita. Pernyataan-pernyataan Nabi itu adalah semacam mau'izah, ya, nasihat, semacam nasihat. Berarti ini di antara dalil adanya mau'izah indal qabr, adanya mau'izah di kuburan. Dan ini di antara dalil-dalilnya. Cuma memang sebagian ulama kita mengatakan bahwa sebaiknya tidak dirutinkan, ya. Jadi beberapa masyayikh, ya, di antara Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, Syekh Fauzan dan beberapa masyayikh yang lain memandang sebaiknya tidak dirutinkan ada semacam ceramah di kuburan. Jadi sangat dilihat kondisinya dan kemungkinannya. Jadi sebaiknya tidak dirutinkan, dan sebaiknya juga dikatakan tidak terlalu lama-lama, ya. Jadi diingatkan beberapa hal yang penting, dan sebagian mengatakan
yang terbaik kalau dicukupkan dengan apa-apa yang telah disebutkan tadi. Ya, seperti mengingatkan dengan hadis Ali ini bin Abi Thalib, ya, tentang mengingatkan bagaimana bahwa setiap kita ini sudah ditentukan kedudukan kita di kuburan, di surga atau di neraka, atau seperti hadis Bara' bin Azib tadi, ya, diingatkan bahwa siapkan diri Anda untuk ini, atau seperti hadis Utsman, ya, untuk kita doakan saudara kita dan agar dia bisa dimudahkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir. Sebagian ulama mengatakan sebaiknya dicukupkan itu saja, dan sebagian ada yang membolehkan, ya, menambah beberapa hal yang terasa dibutuhkan untuk nasihat, di samping doa untuk si mayit juga untuk nasihat bagi kita semuanya. Dan di antara yang berpendapat seperti itu, ya, Syekh Jibrin rahimallahu taala dan beberapa ulama-ulama yang lain. Wallahu taala alam. Namun intinya yang kita mau katakan bahwa mau'izah di kuburan ada contohnya dan ada dasarnya insyaallah. Namun tentu saja sebaiknya juga tidak dirutinkan dan tidak diharuskan, ya, dalam artian ketika tidak ada yang perlu disampaikan dan tidak ada yang tidak ada yang bisa menyampaikan, maka tidak dipaksakan, kan itu bukan juga satu keharusan, ya, bukan satu keharusan. Wallahu taala alam. Khos sekalian, kita lihat hadis kita ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu duduk bersama para sahabatnya, dan yang lainnya juga ikut duduk, ya. Kan itu juga sebagian ulama mengatakan agar memang tidak terlalu terkesan resmi, ya, seperti ceramah kalau Jumat, ya, atau ceramah pada waktu khutbah khusus, ya, sebaiknya juga seperti itu, ya. Kalau sementara duduk, ya tidak apa-apa, duduk saja, ya, disampaikan, diingatkan bahwa ini kita harus mengingat bahwa ini sudah ada nasib kita masing-masing, entah surga atau entah neraka. Jadi tidak perlu, ya, dikondisikan, ya, secara khusus. Jadi bisa dalam keadaan duduk atau tergantung keadaan kita. Nabi waktu itu ketika menyampaikan hadis ini atau menyampaikan pesan-pesan ceramah ini, kalau kita namakan ceramah, mau'izah ini, beliau dalam keadaan duduk bersama sahabatnya, dalam keadaan duduk, dan beliau memanfaatkan waktu. Dan kita tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu saja memanfaatkan jalsah-jalsah beliau, majlis-majlis beliau, duduk-duduk bersama para sahabat untuk mengingatkan, ya. Kadang di meja makan pun beliau manfaatkan untuk menceramahi atau memberikan ilmu kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, ya. Dan kadang sementara duduk-duduk di kerja-kerja bakti mereka, bahkan dalam jihad-jihad mereka, ya, Nabi kita SAW selalu memanfaatkan waktu untuk memberikan ilmu dan nasihat kepada para sahabatnya. Waktu itu beliau pegang tongkat, ya, beliau pegang tongkat, dan beliau biasa itu, ya, memegang tongkat, dan waktu itu beliau sambil menundukkan pandangannya lalu mengingatkan. Beliau katakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah." Hadis ini khos sekalian menegaskan kepada kita bahwa setiap kita, jadi bukan cuma yang dikuburkan ini, ya. Beliau mau seakan-akan mengatakan kepada para sahabat, bukan ini sahabat kita ini yang kita baru selesaikan penguburannya atau yang sementara diselesaikan proses penguburannya, bukan cuma dia yang ditentukan sudah apakah nasibnya surga dan neraka, tapi kita semuanya, ma minkum min ahad, tidak ada di antara kita kecuali semuanya, semua kita ini sudah ada penentuannya apakah penduduk surga atau penduduk neraka. Qalu faqalu. Kawan sekalian, tentu saja pernyataan ini memberikan pemahaman pada para sahabat sebagaimana kita kalau mendengarkan pernyataan seperti ini. Sudah ditentukan, ya. Ibaratnya kalau ditentukan dikatakan antum ini, ya, umpamanya antum mendaftar, ya. Sebenarnya sudah ada penentuan, sudah ada nama-nama siapa yang akan lulus dan siapa yang akan gagal, yang rosib, yang tidak lulus. Ya, mungkin kalau kita, ya, kalau dalam ujian-ujian duniawi kita bilang kalau gitu sudah, ya, saya belajar capek-capek, kalau sudah ditentukan tidak lulus, ya, mungkin kita mau tahu bocorannya, ya. Kalau di dunia mungkin kita
bisa tahu bocorannya. Ya ini saya ini mana ini nama saya yang mana. Tapi ikhwas sekalian, dalam Islam, dalam persoalan seperti ini pertama tidak akan mungkin ada bocoran, ya. Dia adalah rahasia yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuknya, dan Nabi pun tidak mengetahui kecuali yang Allah sampaikan kepadanya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyebutkan secara semuanya nama-nama para sahabatnya yang masuk surga. Beliau sebutkan beberapa, walaupun secara umum para sahabatnya adalah penghuni surga. Jadi kita tidak memastikan, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak memastikan surga dan neraka kepada seseorang kecuali yang ada dalilnya secara khusus. Adapun secara umum bisa. Secara umum kita mengatakan semua orang kafir di neraka. Secara umum kita mengatakan semua sahabat masuk surga. Tapi untuk mengkhususkan penyebutan masing-masing, maka kita tidak bisa memastikan ya bahwasanya si fulan masuk surga umpamanya. Khusus sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mau mengajarkan bagaimana dalam beriman kepada takdir. Kita sudah ditulis nama kita. Dan ini seperti yang kita terangkan, ya, ini kebetulan juga mirip dengan hadis yang kita bahas dalam Qawaid Nabawiyah. Bahwa dan ini hadisnya memang bahwa sudah ada penentuan ini. Siapa surga, siapa neraka. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, waktu 120 hari janin di perut ibu, sudah ada malaikat rahim yang mencatat. Salah satu catatan dari 4 catatannya adalah wasyaqiyun au sa'id. Jadi mencatat rezeki, umur, ya, rezekinya, umurnya, dan ajali, dan amalnya, ya, amalnya, dan kesudahannya, syaqi au sa'id. Dari 4 itu ada surga atau neraka. Itu sudah ditentukan sejak 120 hari kita belum lahir di muka bumi, sudah ditentukan siapa yang surga dan siapa neraka. Tapi sekali lagi persoalan kita tidak tahu siapa di antara kita dan bagaimana menuju takdir tersebut. Untuk menuju takdir ini ada 2 hal yang penting, dan inilah konsep tawakal dalam Islam dalam semua hal, yaitu bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Makanya ini sekalian di sini suruh kita bekerja keras dan tidak lupa juga doa, ya, karena keluarga, orang yang kita datangi kuburannya atau yang kita sedang urus ini, kita doakan juga. Di samping dialah yang menentukan apa yang selama ini dia lakukan selama hidup di dunianya, ya, tapi kita juga bantu dengan doa. Ini 2 hal yang penting, dan ini konsep tawakal yang benar dalam Islam, bahwa kita sudah menuju kepada sesuatu yang sudah ditentukan, dan kita senantiasa prasangka baik kepada Allah, bahwa Allah sayang dan cinta kepada hamba-hambanya, dan Allah senantiasa sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Maka dengan prasangka baik itulah, atas dasar inilah, maka kita bekerja keras dan penuh pengharapan dengan memanjatkan doa-doa tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nattakil?" Kalau memang sudah ditentukan, maka apakah kita tidak tawakal saja, pasrah saja terhadap apa yang sudah ditentukan dari catatan amalan kami, catatan surga atau neraka kami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti itu. Tapi beliau mengatakan, malu, beramallah, bekerja keraslah, sungguh-sungguhlah. Tapi ingat, fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena insyaallah memang demikian, bahwa setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan baginya. Ini dalam semua hal, ikhwas sekalian. Sama dengan profesi kita. Kita kan ini kadang ada sebagian kita yang belum tahu profesi apa yang paling cocok bagi dia. Mungkin dia pindah-pindah terus, ya. Tidak apa-apa, cari terus itu, dan kita akan dimudahkan kepada apa yang paling tepat ditakdirkan untuk kita. Dan juga dalam hal yang lain, dan lebih khusus lagi dalam persoalan surga dan neraka. Ya kan, itu semua bakat dan minat dan sebagainya ini kadang perlu dicari-cari, ya. Tapi kalau memang sudah begitu takdir kita, maka tidak akan mungkin bisa kita berkelit darinya. Ya, kalau kita memang seorang yang sudah ditakdirkan akan menghafal Al-Quran umpamanya atau tidak, maka kita beramal, dan kalau memang kita adalah ditakdirkan menghafal Al-Quran, maka akan dimudahkan untuk itu, walaupun kadang nanti umur 80 tahun mungkin, ya,
Ketika kita sudah bisa menyelesaikan hafalan kita dalam umur 80 tahun dan ternyata sejak lama kita usahakan, maka itu maksudnya fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang dimudahkan terhadap apa yang sudah diciptakan. Jadi kenapa waktu usia 40 tahun, 20 tahun yang sebenarnya usia-usia yang sangat potensial kita untuk menghafal tidak bisa juga kita selesaikan? Kenapa justru dalam usia 80 tahun bisa menghafal selesai? Kan itulah memang disitulah dimudahkan, kan itulah yang telah Allah ciptakan, maksudnya telah Allah takdirkan untuk kita di situ. Jadi Islam ini memerintahkan kita untuk menuju kebaikan, tapi juga menghargai apa yang dinamakan dengan prosesnya. Ya, karena itu kita dituntut untuk bekerja, berupaya, berproses menuju cita-cita besar kita untuk meraih ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus sekalian beberapa hal yang perlu untuk kita pahami terkait dengan hadis kita ini. Intinya ada dua hal yang penting terkait dengan hadis kita ini. Yang pertama, bahwa bolehnya disyariatkannya bernasihat di kuburan, tentu saja seperti yang kita sebutkan, sebaiknya juga tidak dirutinkan dan tidak terlalu panjang ya, dengan beberapa sunnah-sunnah yang telah kita sebutkan. Dan yang kedua, bahwa mari kita mengambil pelajaran ketika kita datang ke kuburan, membantu proses penyelenggaraan jenazah kita, saudara kita, lalu kita melihat kuburan, kita ingat bahwa saudara kita ini akan segera memasuki tahapan berikutnya, dan kita juga seperti itu. Setiap kita sudah ditentukan surga atau neraka, maka mumpung kita masih diberikan kesempatan, mari kita manfaatkan untuk beramal sebaik-baiknya, dan banyak minta doa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang akan mendapatkan kemuliaan dengan surganya di akhirat kelak, dan menjadikan alam barzakh kita, kuburan kita sebagai raudhah min riyadil jannah. Hadanallahu wa yakum, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.